Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Di hari libur ini, saya mengadakan siaran langsung atau live. Nah, sore ini kita alhamdulillah akan ngobrol bareng dengan Ngobras. Ya, Ngobras itu ngobrol bebas bareng Kang Evan. Beliau sedang ada di New Zealand dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau di sana bagaimana kondisi terkininya dan juga ngobrol apa saja tentang berbagai hal tentunya, dan kita akan undang ya Kang Evannya. Kita tunggu dulu Kang Evannya. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas nggak Bang suaranya? Jelas, jelas. Suara Jelas saya ya? gimana Kang? Oke. Suara Mamsi juga jelas. Sip. Mana? Gimana? Oke, clear Halo, halo. banget. Jernih, jernih, jernih Bang. Nah, ini tadi belum masuk itu headsetnya. Sekarang udah ya? Sekarang udah? Oke, iya. Ya. Apa kabar Kang? Saya pakai kacamata Baik, dulu baik. biar sama kita. Alhamdulillah. Biar samaan ya Nah, kan? biar samaan. Yang Iya. ngebedain ininya nih sekarang. Aduh. Iya Lagi nih, saya lagi malas kemarin cuk. lagi malas syukur ya. Belum ketemu murid ini kan jadi santai aja. Oke Kang, Iya. kita akan ngobras ya. Ngobras tuh ngobrol Yap. agak jelas Kang. Jadi Ngobrol nggak jelas. Betul. ngobrol agak jelas karena ini juga ada Kang Adi nih. Bisa bertiga gak? Enggak ya kayaknya kalau kalau Instagram nggak bisa bertiga ya. Belum ya? Belum, Belum. nanti di ini deh. Di ini Hmm. aja Kang Adi, diumumkan di Syariah Saham, grup Syariah Saham, kalau misalkan ada yang mau nimbrung kan ya. Oh iya iya Kita iya iya. ngomongnya ngobrol bebas banget lah, bukan tema Hmm. tema terlalu saham. Ya, kan ini hari libur lah, masa ngomongin saham terus. Gitu. Capek, Capek, apalagi kalau sampai ya gitu deh. sampai Oke, ngomongin orang. sampai ngomongin orang dan yang diomonginnya benar juga Aduh, ternyata terbukti kacau sudah kacau. ada. Ya, Iya, begitulah. Oke, Kang, saya mau nanya dulu nih. Katanya kemarin bisa dengar dari gimana Kang gimana? Adi ya. Dari Kang Adi, Hmm, Auckland di lockdown lagi katanya. Betul nggak? betul betul betul. Hmm. Jadi kemarin eh, tepatnya pada saat hari ke-102 ya, 102 tanpa community transmission. Jadi di sini tuh memang dibedakan antara transmission yang border transmission sama Mm-mm. community transmission. Jadi kalau border transmission itu datangnya si COVID ini dari luar. Jadi memang Mm-mm. dari di luar New Zealand lah ya. Jadi memang ketika dia datang ke New Zealand langsung di karantina. Jadi Oke, oke. nggak sampai ke masyarakat New Zealand gitu loh. Jadi itu memang masih ada kasus itu pada saat itu 26 apa ya. Kita masih punya 26 kasus aktif tapi semuanya datang dari luar gitu. Jadi memang orang Mm-mm. dari luar negeri masuk ke New Zealand. Ini yang masuk pun ini ya PR, permanent resident atau kewarganegaraan New Zealand. Jadi bukan, karena New Zealand masih tutup border sebenarnya untuk non PR Oh sama non iya iya citizen. iya. Jadi memang orang Mm-mm. New Zealand yang dari luar negeri pengen pulang, diizinkan pulang, tapi ternyata kena coronavirus, mereka langsung dikarantina di fasilitas pemerintah. Nah, yang kedua itu community transmission. Jadi community transmission ini memang penyebaran yang yang terjadi di community, di masyarakat New Zealand sendiri. Jadi datangnya dari dalam. Jadi misalkan nih ada yang lolos tadi kan dari border, terus Mm-mm. dia sempat ke Mm-mm. keluarganya, ternyata dia positif, menyebar di Mm-mm. keluarganya menyebar di daerah tempat tinggalnya. Nah, itu namanya community transmission. Jadi kita kemarin sempat New Zealand itu 102 hari tanpa community transmission, namun kemudian
Dengan berat hati akhirnya jebol juga dan sekarang masih di trace sih sebenarnya datangnya dari mana sih ini virus kok kok Berapa orang? muncul. Satu orang. Pertama awalnya satu orang, tuh satu orang ini ya nyebarin ke keluarganya kan, jadi total 4 orang pada hari itu. Jadi bapaknya dulu yang kena, habis itu keluarga kena, habis itu muncul kasus-kasus lain. Sekarang total berapa ya, ada berapa ya, saya lupa sih persisnya berapa, istri yang tahu yang ikutin terus, tapi yang jelas sudah 20-an mungkin. Nah, tapi semuanya muncul dari klaster yang sama, jadi bukan community transmission ya. Tapi tetap kita pemerintah lagi bingung ini munculnya dari mana sih yang pertama ini gitu loh. Jadi masih trace, ada yang bilang bahwasanya apa ini munculnya dari surface transmission. Jadi dari si bapak ini kerja di cold storage gitu, Mang. Jadi kerja jadi ngurusin barang impor yang didinginkan. Nah, ada hipotesis frozen food kayak gitu ya. Iya, frozen. Nah, jadi kalau misalkan ini tapi belum bisa dipastikan. Gitu. Jadi sejak saat itu langsung pada hari saat itu kita semua yang punya nomor New Zealand dapat SMS dari government bahwasanya Auckland langsung level 3. Pada saat itu saya masih di ini ya, masih trip ya, masih road trip. Ya masih trip, hari terakhir trip, besoknya mau naik pesawat. Jadi naik level langsung, Auckland langsung naik level 3, dari level 1 non Auckland itu langsung naik level 2. Nah, saya awal pas itu panik gitu, ini gimana nih ke bandara, tapi alhamdulillah masih boleh pergi ke Auckland selama dia tinggal di Auckland gitu. Tapi memang semua orang di bandara udah pakai masker. Kemarin sempat normal gitu, Kang? Sempat normal, dibuka semua gitu? Oh, normal. Kita sejak bulan Juni, Mang. Alhamdulillah sejak bulan Juni, akhir bulan Mei ya, awal bulan Juni itu kita udah normal semua, Mang. Udah rame lah, udah biasa, udah hidup biasa. Bahkan kampus sendiri kan buka 2 minggu yang lalu, itu semesteran baru, itu udah rame lagi dengan mahasiswa. Jadi kemarin Jumat agak aneh juga rasanya kok sepi lagi, padahal baru mulai rame kemarin kan. Ini saya belum potong rambut nih jadinya nih. Keburu tutup. Iya. Betul. Ya sama lah ya, kita. Gitu. Jadi kalau Kang Evan itu belum cukur karena nggak ada fasilitasnya, kalau saya belum ada inisiatifnya gitu. Jadi ya tadi saya sampai banyak dikritik gitu, ini Pak Amsi ini belum dicukur gimana nih? Terus saya bilang ya nggak apa-apa lah, kan belum ada murid nanti gitu. Padahal belum sempat juga kan sama. Karena sebagian juga ada yang tutup sih, barbershop itu ada yang tutup karena mungkin ya tadi faktor ya karena kemarin sempat sepi kan, mungkin untuk cash flow-nya juga ada yang terganggu, akhirnya mungkin ada yang gulung tikar atau apa gitu. Sebagian ada juga yang langganan saya itu udah nggak ada gitu kan kiosnya itu kan. Oke, itu seputar New Zealand. Di Indonesia juga kalau di Cianjur ya kan. Indonesia, Mang. Cianjur. Kalau saya sih kan jarang merhatiin berita ya. Jadi kalau di Cianjur itu kemarin ada kasus baru, katanya satu keluarga kena itu. Kok suara saya mantul ya? Apa tuh? Enggak kayaknya. Oke. Aman, Mang. Tapi kayaknya nggak jelas kalau nggak pakai ini kan. Kita pakai lagi deh. Boleh. Aman. Untung. Oke. Nah, sekarang kita mau ngobrol apa nih, Kang? Sore ini. Kita ngobrolin apa ya? Ngobrolin ini deh, apa namanya? Kalau ini ada berapa orang sih nonton? Oh, ada yang nonton. Kira-kira kita ngomong berdua aja, ke video call berdua kan, nanti ngomongnya ke kontrol, Mang, nih bahaya nih. Kita publik sekarang nih. Ini aja. Gimana kalau kita pindah ke video call? Jangan lupa kita live loh, bukan video call. Oh iya benar. Aduh, jadi gimana nih? Nggak kesensor. Mendingan kita video call aja deh. Aduh. Apa ya? Kita ngobrolin apa ya? Jadi kemarin buat teman-teman yang udah udah nonton video kita yang saya ngisi gitu loh. Kebetulan seriesnya itu serius tentang uang saya niatkan. Jadi kemarin
kita ngobrol tentang uang itu sendiri, apa aja sih sebenarnya yang perlu kita omongkan tentang uang gitu. Maksudnya ingat Hmm, nggak nih ilmu tentang uang apa aja? Cing, masa nanya ilmu. guru ya? Oke. Iya, benar. Ilmu eh apa sih Kang ya? Mencari uang, Aha. mencari uang. Saya sampai lupa itu. Kok ditanya itu sih Kang? Aduh. Ayo, Mencari tolong uang, Anda keluar ruangan. mencari uang, menggunakan uang, melipat gandakan uang gitu ya, betul nggak? Makanya Anda sering boncos di pasar modal karena Anda sering melipat gandakan uang. Kitanya sendiri kelipat-lipat. Maksudnya gini, kalau kalau uang kertas itu bisa dilipat gandakan Kang. Kalau Kalau uang kalau uang koin, koin nggak bisa. oke. Susah, betul kan? Ini kan uang kertas nih, lipat mudah tuh. Oh, Tapi kalau uang koin nggak bener bisa. nggak Betul. bisa. Kayak bajai Ini sih ya, Mang Amsi nih, ngeles aja. ya terusin lanjutin Kang. Saya buka dulu videonya deh. Ini ya kalau yang belum bisa belum belum nonton videonya tonton dong. Ya nggak ini Hmm. banget sih, apa nggak video nggak niat lah ya, video nggak niat, Niatlah cuman dari New rekam Zealand, sendiri. bikin dari New Zealand tuh udah Apa nah? niat Kang. Ongkosnya berapa ke Iya sana? itu. Oh, Bener. apalagi bener bener, apalagi bikinnya di kampus tuh, kampus Kampus UOE. Udah diliatin mahal orang lagi saya itu, mah. biaya pendidikannya mahal lagi itu. Enggak lah, enggak semahal yang di Indonesia lah. Kayak di yang doktoral itu. Nah, Jangan Anda menyerempet-nyerempet, Bapak. Ini kita live. oh ya, oke 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 oke. Ini serasa berdua masalahnya. Aduh, salah saya. Lihat nih, ada mata-mata yang melihat kita nih. Jangan, nanti ada yang ngerekam videonya disebarkan viral, bubar lagi Itu kan masih kita. masih jamak. Dokter tuh banyak, Oh ribuan iya, loh, betul sekali. ribuan. Saya nggak Ribuan. nyebut Emang kampus, nggak nyebut orang. betul. Emang Kalau ada yang pendirian aja merasa deh. ya berarti kan itu ya bukan salah kita. Lanjut lanjut Iya, kan? jadi kemarin kemarin itu juga ngerekamnya Hamin satu submit tesis loh saya beneran. Masya Allah itu. Ya benar Jadi benar benar. udah keburu janji kan, belum sempat bikin video. Ya udahlah, buru-buruin aja 7 menit. Skrip cuman pasang di kepala, udah 2 kali take. Yang pertama nyocokin posisi, yang kedua udah langsung aja ngomong. Bingung ngomongin apa, kita Iya. ngomongin uang akhirnya. Soalnya jujur Mm-mm. aja dari semua ilmu finansial ya, banyak baca, banyak nonton, banyak mencoba juga. Ya saya pikir itu untuk menyimpulkan ilmu tentang keuangan seperti itu. Jadi kalau boleh saya ulang, tapi mending teman-teman juga nonton ya video di YouTube. Mm-mm. Cari aja Betul. Syariah Saham TV. Itu video dari saya, ilmu tentang uang ya, memang judulnya. Tiga ilmu tentang uang. 3 ilmu tentang uang. Yang pertama itu ilmu mencari uang. Ya, mencari uang. Yang kedua itu mengelola uang. Yang Mm-mm. ketiga itu menginvestasikan uang. Jadi itu kita Ya, runut mirip-mirip. berdasarkan, iya, kita runut berdasarkan berdasarkan prioritasnya dulu. Karena Hmm. kebanyakan orang buru-buru di menginvestasikan uang, padahal mengelola keuangan belum bisa, mencari uang juga bukan belum bisa, tapi bergantung pada satu stream. Jadi itu dipahami, direnungkan secara, karena itu urutannya bener banget menurut saya. Apa yang kita mau investasikan kalau misalkan kita nggak bisa nyari uang, ya? Apa yang misalkan kita investasikan kalau misalkan kita nggak bisa ngelola uang? Kemarin ada teman yang nanya, Hmm. Van, menurut lo apa yang mesti kita siapkan, gimana cara menghadapi resesi itu? Betul betul. Saya nanya balik. Ini pertanyaan normatif ya, yang bisa saya jawab secara naratif. Maksudnya sekedar jawab aja, atau lo pengen jawaban praktis yang lo pengen aplikasikan ke diri pribadi? Ya yang praktis aja lah, Van. Soalnya kalau misalkan normatif mah baca aja di berita kan, udah berapa banyak yang resesi kan. Kemarin Malaysia mengumumkan terakhir resesi ya. Total udah ada 13 negara kalau saya nggak salah itu resesi ya. Itu cuman yang ngumumin aja gitu kan ya, yang belum kita baca beritanya ya mungkin udah banyak.
Dan Indonesia juga sebenarnya malu-malu takut sebenarnya untuk ngakui bahwasanya memang kita bakal resesi gitu. Tapi ya apakah resesi atau tidak itu mungkin nggak penting kita bahas karena itu masalah global. Ya udahlah, yang kita ngurus diri sendiri aja dulu. Ya jadi saya jawabnya begini. Kalau misalkan resesi, yang jelas resesi itu kan perlambatan ekonomi ya, yang 2 kuartal berturut-turut. Jadi ketika 2 kuartal berturut-turut itu memang berdampaknya terhadap terutama ya perputaran uang itu sendiri. Perputaran uang maksudnya dari sisi bisnis, usaha, kemudian perusahaan-perusahaan juga mandek gitu kan ya. Otomatis bakal berlanjut ke PHK kan, gelombang PHK. Terus berarti emang ekonomi itu secara luas itu udah melambat gitu. Jadi ya, impact-nya kita adalah ya itu tadi, ekonomi melambat, otomatis perputaran uang juga kecil, duit seret gitu lah ya, duit seret gitu. Intinya itu mah ya. Misalkan ada yang tunjangan-tunjangan, benefit dipotong, itu ya itu jadi impact, itu masih mending ketimbang di PHK gitu ya. Nah, jadi apa yang kita mesti lakukan? Biasanya kan perencana keuangan bilangnya perencana keuangan bilangnya ini siapkan dana darurat ya. Nah, dana darurat berapa? Saya bilang 8 sampai 12 kali monthly expense. Teman saya komen, wah gede banget itu, Van, berat juga ngumpulinnya. Kalau misalkan itu dipikir berat, ada 2 cara sebenarnya. Pertama, apakah kita memang sudah menabung? Bukan menabung ya, tapi menyisihkan. Dan kebiasaan kita sudah menyisihkan sebagian untuk dana darurat, atau memang kita udah siapkan dana darurat. Atau kedua, memang monthly expense kita gede, sehingga ketika kita berpikir 8 kali monthly expense maksudnya pengeluaran bulanan ya, sorry saya pakai istilahnya mungkin nggak umum, tapi pengeluaran bulanan kita berapa per bulan, dana darurat kita adalah 8 sampai 12 kali dari pengeluaran bulanan itu. Nah, kalau misalkan kita pikir berat, ada 2 kemungkinan tadi, kita memang nggak nyisihin, atau yang kedua memang pengeluaran bulanan kita tuh gede banget. Nah, jadi sebenarnya 8 kali ini jangan dihitung dengan pengeluaran bulanan pada saat foya-foya atau pada saat keuangan lancar gitu kan. Jadi 8 sampai 12 kali pengeluaran bulanan ini adalah pengeluaran bulanan yang mana kita sudah kita efisiensikan semuanya. Misalkan versi cukup lah ya. Versi kita bisa bertahan hidup. Ibaratnya nih ya, kalau harus makan bayam tiap hari, kalau harus makan tempe tiap hari, kalau harus dagingnya cuma sekali seminggu atau sekali sebulan ya, nah, kayak gitu. Jadi memang kita bisa bertahan hidup dengan sehat makan pecel tiap hari gitu kan, kita hidup kan ya, sehat ya sehat juga gitu loh. Jadi itu nggak nonton bioskop, atau kuota data dikurangi, lebih banyak ngaji daripada nonton YouTube misalkan, nah, kayak gitulah. Jadi coba lihat, kalau misalkan merasa 8 kali, minimal ya 8 kali itu berat, berarti pengeluaran bulanan kita tuh gede. Nah, kalau misalkan katakanlah dari 100% pengeluaran bulanan, bisa nggak ditekan jadi 60-70%? Betul. Jadi misalkan lagi ya, pengeluaran bulannya 10 juta sekarang nih, pada saat, bukan sekarang ya, sekarang mungkin udah lesu juga, tahun lalu 10 juta per bulan. Bisa nggak dibikin jadi 6 juta, 7 juta? Caranya gimana? Nonton bioskop nggak ada, bensin dikurangi, kemudian makan di luar dikurangi, GoFood-nya dikurangi. Ini bukan sponsor, tapi makan di luar ya, beli makan di luar dikurangi, lebih banyak masak gitu ya. Puasa Senin Kamis misalkan ya, yang kayak gitu dihitung berapa, bisa jadi 60% nggak. Kita nggak ngomong bahwasanya kalau misalkan punya cicilan ya berarti cicilan itu nggak bisa ditekan kan ya, karena cicilan itu kewajiban yang mesti dibayar, berarti yang lain yang kita tekan gitu. Jangan beli sepeda puluhan juta di saat sekarang kalau misalkan dana darurat sendiri belum punya gitu loh. Jadi itu sudah setara dana darurat, Kang. Sepeda itu sudah setara dana darurat saya. Kebayang nggak? Gitu. Jadi kadang heran juga ini. Makanya orang luar negeri tuh jadi heran ngeliat kita. Nih, Iya, Indonesia kapan resesinya katanya?
Kapan resesinya? Resesi aja borong sepeda tronton. Sepeda. Nah, kita tak sebut merek ya. Sepeda Iya. tronton. Sepeda tronton. Ramean, diborong semua dari Berlin. negara-negara lain. Ada Jadi, Jerman. nah, Bener-bener. jadi iya, jadi apa namanya? eh, yang hal-hal kayak gitu diinin dulu, di apa namanya? Dicoba dibenerin dulu. Jadi kalau misalkan ada pengeluaran wajib itu diwajibkan dulu. Nah, sisanya berapa? Kalau misalkan eh, misalkan apa namanya? Misalkan masih belum cukup, berarti cari alternatif untuk apa namanya? Cari alternatif untuk mencari penghasilan lain gitu. Penghasilan lain misalkan berdagang, misalkan yang lain-lain. Jadi apa namanya, buat saya ketersediaan dana darurat ini penting sebenarnya, penting banget. Jangan buru-buru berpikir, karena pada saat pertanyaan itu, Mang, teman saya menanyakan arahnya itu adalah investasi. Bagaimana cara kita menghadapi resesi dengan jawaban investasi? Buat saya aneh. Jangan pikirkan dulu investasi kalau misalkan dana darurat kita untuk resesi nggak ada. Nggak ada. Benar kan? Nah, karena tendensinya, ini tendensi ya, pada saat resesi, ini kita belum resesi loh ya. Maksudnya dalam baru awal-awal. Pada saat titik di bawah banget, itu berasa semuanya harus dicairin. Maksudnya dicairin adalah bahkan uang investasi pun harus diambil. Karena udah sulit uang itu. Kalau misalkan buru-buru ngambil, ya namanya investasi, nilainya bakal turun dulu. Jadi alih-alih untung, jadinya malah makin rugi. Nah, jadi makanya jangan buru-buru. Kadang orang-orang ini kebanyakan buru-buru investasi ya, karena buru-buru untuk melipat gandakan uang tadi, Bang. Betul. Buru-buru pengen kaya. Iya, padahal seharusnya bertahan dulu gitu kan. Bertahan dulu, betul. Bertahan dulu. Jadi yang apa namanya? Ya, saya jawab pertanyaan teman saya kayak gitu. Jadi ini dulu apa namanya, cari dulu dana darurat, pastikan dulu dana darurat itu ada. Saya ulang lagi, 8-12 kali pengeluaran bulanan, yang mana pengeluaran bulanan ini adalah pengeluaran bulanan efisien. Artinya nggak pakai nggak pakai nonton bioskop, pokoknya intinya biaya hidup, bukan gaya hidup, hanya biaya hidup, biaya untuk hidup saja, hidup sehat, hidup yang bisa hidup, bukan gaya hidup ya. Nggak masukin biaya liburan, jangan. Karena kalau misalkan kita bicara resesi, boro-boro liburan gitu ya, makan aja susah orang. Gitu. Jadi betul kan. Itu dulu yang dibenerin. Nah, setelah misalkan udah beres nih dana darurat, baru kita bicara masih ada sisa, baru kita bicara itu investasi. Nah, investasi pun udah mesti diniatkan bahwasanya kalau misalkan resesi itu biasa recovery-nya minimal 12 bulan atau 1 tahun. Biasanya 2 tahun sampai ke titik sama lagi. Jadi kalau misalkan kita bicara investasi, berarti dana yang tadi diinvestasikan itu mesti tidak dilihat 2 tahun. Minimal. Jadi ibaratnya nih, ibarat itu dana udah kita tutup mata aja selama 2 tahun. Nggak lihat-lihat lagi. Gitu. Kalau misalkan memang mau berbuah lah itu hasil investasi. Jadi intinya sih kalau misalkan ternyata udah dikelola nih uangnya, udah dikelola nih uangnya, ternyata masih belum bisa investasi, ya sudah, jangan dipaksakan, balik lagi, mundur lagi, berarti cari uangnya dulu, ya cari uang dengan model lain dulu. Gitu. Jadi misalnya kita bicara cari uang sekarang opsinya banyak, kita nggak cuman bicara perihal bekerja di perusahaan, kita bisa dagang pun banyak cara. Gitu. Iya, menarik Kang. Bicara tentang uang memang seperti itu. Pertama mencarinya, menghasilkannya, yang kedua mengelolanya, memanagenya, yang ketiga baru menginvestasikan. Nah, orang kadang memang langsung ke investasi
padahal mengelolanya pun kan gini, setahu saya investasi itu kan dari income bulanan ada menyisihkan gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa Iya. menyisihkan ketika misalnya biaya bulanan pun misalnya belum tertutupi. Nah, berarti kan yang harus fokus dulunya itu ke sana dulu gitu kan. Bagaimana? Nah, sebenarnya gini kan, kalau saya mungkin karena hidup di kampung ya, hidup di kampung, Mhm. kemudian juga kita punya sawah lah gitu kan ya. Minimal kalau buat pangan mungkin agak sedikit terbantu gitu. Setidaknya gini, saya dulu waktu kecil pernah makan nasi doang pakai air garam. Jadi Mhm. kalau misalnya itu terulang, saya masih bisa menikmati itu kan. Masih Mhm. bisa lah menikmati nasi doang gitu ya. Atau nasi dicampur kencur kemudian ditutup uyah lah kalau kata Sunda. Diungkuk. Nah itu kan tinggal dimakan digado aja nasinya juga bisa hidup gitu kan. Nah Iya. dan nah ini mungkin terjadi ketika misalnya kalau sudah biasa makan enak, makan mahal gitu ya, kemudian harus makan seperti itu agak sedikit gengsi atau mungkin rasanya jadi berubah. Itu nanti jadi ada dua hal. Yang pertama uangnya harus disediakan, yang kedua berubah apa namanya adaptasi rasanya gitu. Jadi Mhm. sebenarnya sih kalau saya melihat lebih ke mindset juga ya Kang. Jadi mindset hidup sederhana itu memang harus harus menjadi apa ya harus menjadi sesuatu yang kita tanamkan dalam diri kita gitu. Jadi hidup sederhana itu mau dimanapun dan kapanpun tetap aman ya, tetap tetap santai begitu karena dalam masa masa titik nadir pun kita masih bisa bertahan hidup dengan apa yang ada gitu dan tanpa harus banyak yang harus kita misalnya ngutang sana sini gitu. Kenapa? Karena alhamdulillah ya alhamdulillah kalau saya pribadi sih bersyukurnya ketika mau ada krisis ini kita katakanlah tidak punya tagihan gitu ya, tidak punya tagihan cicilan utang gitu. Jadi yang ada ya cuman cicilan investasi misalnya kayak asuransi atau unit link itu kan yang pada akhirnya ke kita juga gitu ya. Yang auto debitnya Betul. ke kita juga, tabungan investasi anak itu sudah auto debit itu sudah dianggap hilang. Kenapa? Karena awalnya pun memang dianggap sudah tidak ada bagi kita gitu. Karena itu sudah tidak dianggap income dari awal juga gitu. Udah push pos lah istilahnya. Nah sekarang saya mau tanya ke Akang nih Kang. Jadi Mhm. bagaimana cara Akang di sana sebagai bukan orang sana harus hidup selama mungkin sekarang ada perpanjangan juga dan ketika akan ke sana mau menjelang pulang ada krisis gitu. Nah, bagaimana itu misalnya berimpas kepada maaf finansial akan dan sekeluarga gitu. Dan strateginya seperti apa? eh jam ini sih, saya mungkin agak bias mungkin Mang dalam apa nama dalam menjawab, karena jujur saya sendiri berterima kasih ya sama orang tua karena pola pikir saya udah begini dari dulu, jadi bukan suatu hal yang apa nama suatu hal yang harus oh saya harus nabung nih, emang udah gayanya seperti itu. Jadi saya selalu berpikirnya itu saya lebih mengutamakan kegunaan ketimbang keinginan gitu ya gitu. Oke. Jadi memang baik dari sejak apa namanya sejak saya awal bekerja, kemudian keluarga, sekarang udah dikasih rezeki untuk Amanah kerja di ya. luar ya. Itu apa memang kebiasaan untuk apa namanya tidak menghabiskan apa yang didapat gitu. Satu pertama, jadi memang azasnya itu adalah azas guna, bukan azas mau atau lagi pengen gitu. Jadi memang ada, saya juga nggak secanggih itu banget Mang, kalau boleh jujur ya, saya nggak secanggih itu banget nyatet pengeluaran berapa nggak kayak gitu juga gitu loh. Tapi apa namanya ketika ngelihat sesuatu itu tendensinya mesti sekarang nggak, nah, gitu, atau ada opsi lain nggak, jadi pikirannya tuh ada hal yang bisa jadi saya berpikir uang itu adalah nilainya itu lebih baik mana dipakai untuk ini atau dipakai untuk itu gitu lah. Nah karena saya Hmm. dari ya alhamdulillah sejak lebih muda, karena kita masih muda sampai sekarang emang ya, jadi pada Udah kepala saat udah kepala sebelum tiga kan? Nah, ya masih muda loh kita, iya, iya. lebih pada Saya saat yang juga Mas. sebelumnya lebih muda. Jadi itu sudah mikirnya, oh ya kalau daripada uangnya ini dibuang-buang atau beli sesuatu yang habis gitu aja, kenapa nggak ditaruh ke misalkan ke reksadana atau ke emas gitu. Jadi memang dari dulu naroknya begitu. Nah kebiasaan itu terus berlanjut. Jadi kayak kemarin, karena
Saya dulu kalau instrumen yang saya pengen tunggu banget itu memang emas. Maksudnya emas nih memang timing banget. Karena saya merasakan timing salah pertama kali. Jadi pertama kali saya Hmm, beli emas itu tahun 2012 2013. pas naik. Mang Tam sih tahu. Betul. Mang Tam tahu 2012 2013 sampai 2015. 2011 lah. 2011 2012 sampai 2015 atau enggak, sorry 2016 2017, 5 tahun dorman. Harganya 500 ribu aja terus. Betul, 500 betul. ribu, 550, 500 ribu. Jadi saya nunggu 3 tahun, 4 tahun itu uang saya segitu-segitu aja, Mang, emas. Nah, di Mm-mm. saat itu saya baru paham, oh ternyata ini memang cycle banget. Jadi semua investasi itu cycle kan, memang siklus. Mm-mm. Nah, saya pada saat itu masuk emasnya di siklus udah sideway, Peak, udah ya udah segitu aja uh, udah lewat. Dan konsolidasi peaknya ya. memang emas ini kan pada saat ada isu Ada isu. panas terkait finance terkait global Hmm. finance ya. Nah, makanya saya tunggu banget itu. Jadi kemarin ketika corona udah mulai menyerang, ya saya udah pindahkan sebagian yang nggak sebagian besar, karena saya nggak mau juga semua ada hitung-hitungan ini ya, itu hitungan portofolio aset saya kan ya. Jadi dari awalnya cuma 10% emas Hmm. dari persentase keseluruhan aset, sekarang udah hampir 20%. Itu kenaikannya bukan karena saya tambahin aja, saya tambahin itu sekitar 5%, jadinya sekarang 20%. Jadi dalam waktu 6 bulan ya, 6 bulan 7 bulan, porsi emas itu udah dua kali lipatnya, dari 10% sekarang 20% dari aset saya. Itu kan saya gunakan untuk apa? Untuk intinya melindungi nilai aset saya, karena otomatis saya tahu bahwasanya ketika resesi nggak cuma orang lain tapi saya pun bakal terdampak mungkin kan, apalagi saya kan ke sekolah juga nggak ada jaminan dalam tanda kutip kerja, Mang. Nah, jadi Hmm. kalau yang belum tahu kan, saya memang sejak 2016 itu nggak hidup by gaji lagi gitu, tapi kan memang usaha bareng teman, otomatis kalau misalkan lagi lancar usaha ada rezekinya, kalau misalkan lagi seret ya udah teman-teman pegawai yang kita gaji, yang kita enggak gitu lah ya, kayak gitu kan. Jadi memang ya rutin. Nah, ini sekolah lagi, terus balik juga belum ada jaminan untuk dapat payslip langsung kan. Nah, Betul. maka itu saya, pola pikir saya adalah pada saat itu saya berpikir, wah saya pulang bulan Juli nih, saya harus jaga-jaga nih gimana caranya. Makanya pada saat bulan Januari Februari itu saya bukan sibuk di tesis malah, Mang. Saya sibuk oprek-oprek portofolio aset. Apa yang Hmm. bisa dipindahkan, dipindah bentukan dan sebagainya gitu loh. Jadi tujuannya adalah itu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya tipsnya apa? Tipsnya adalah tetap tetap sadar dengan fungsi uang itu sebenarnya apa. Nah, kita masuk lagi tentang uang nih, Mang. Kadang kita berpikir bahwasanya rezeki itu adalah sama dengan uang. Atau buat teman-teman Betul. yang ini nih, yang dari tadi sepertinya pertanyaannya banyak tentang saham ya. Iya. Profit itu Karena wajah kita rezeki itu wajah adalah saham. profit. Wajah Hmm. saham ya. Wajah saham. Astagfirullah. AMSI. Bukan orang Evan itu udah wajah-wajah. tikernya udah 4 huruf. AMSI. Evan. Aduh. Jadi Lanjut, lanjut. ketika orang berpikir bahwasanya, oh saham berarti rezekinya adalah profit, adalah cuan. Coba ini dulu, refleksi diri dulu. Kita di saham, atau janganlah kita cari, kita di kerjaan, di investasi, atau di dunia, kita ini cari apa sih sebenarnya? Cari duit kah? Cari uang kah? Kalau misalkan itu yang kita cari, kalau buat saya, kalau itu misalkan itu yang saya cari, tidak akan selesai. Kalau buat saya ya, makanya kalau misalnya Betul. saya misalkan ditanya, saya ini sampai kesini tuh dengan apa sih? Bukan dengan uang sebenarnya. Kenapa saya bilang bukan dengan uang ya? Kalau misalnya orang berpikir sekarang, gimana sih caranya sekolah di New Zealand? Gimana sih caranya hidup di New Zealand gitu? Orang bilang, wah tiketnya berapa itu ya, uang bulanannya berapa itu ya. Saya nggak pikirnya gitu loh. Ya niatkan, kita pengen tinggal di luar negeri. Saya dari dulu pengen, ketika pertama kali saya keluar negeri sendiri ya, di Jepang setahun, ngelihat teman-teman yang sudah berkeluarga, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak gitu, yang udah berkeluarga, dia ngedein anak di luar negeri, kok rasanya seru ya gitu ya. Kok rasanya seru, anaknya ngomong bahasa asing gitu kan ya, kok takjub gitu ya emangnya.
Saya berniat, wah semoga Allah ngasih ngasih rezeki buat saya nanti pernah juga sempat membesarkan anak, coba gedein anak di luar negeri. Nah ternyata jalannya ada, jadi bukan berarti langsung mikir berapa duitnya gitu loh. Karena kalau misalkan berapa duitnya, jujur ini saya belajar dari Ma'am sih ya, matematika Tuhan ya, matematika langit, matematika Allah itulah. Apa yang kita pikir itu sulit gitu ya, kalau misalkan memang tekad kita kuat dan niatnya itu baik, insya Allah biar Allah yang cari jalannya gitu ya. Jadi kalau saya kasih jalannya berdasar pakai beasiswa pun bukan sekali 2 kali gagal. Saya 6 kali gagal beasiswa. Jadi kalau ditanya apa kegagalan yang paling menyakitkan buat saya bilang saya tidak pernah gagal, Mang. Tapi bukan berarti saya selalu berhasil. Saya nggak pernah gagal karena saya menolak untuk gagal. Orang itu baru gagal kalau misalkan dia nggak bangun lagi ketika gagal. Dia boleh 9 kali gagal, tapi 10 kali bangun. Makanya saya bilang, kalau misalkan, saya bukan sombong, saya nggak ngomong saya nggak pernah gagal. Saya banyak. Saya pernah ditolak beasiswa, itu kegagalan nggak? Buat Anda mungkin kegagalan, tapi buat saya itu adalah bagian dari jalan gitu. Iya. Ya kan, bagian dari jalan kita gitu loh. Selama saya masih bangun, selama kita masih bangun, berarti nggak gagal gitu loh. Gitu. Jadi kegagalan harusnya di hidup tuh nggak ada. Selama kita masih bernafas, masih punya semangat untuk melanjutin, berarti belum gagal gitu loh. Kalau gagal itu udah berhenti. Jadi balik lagi, kalau misalkan ngomongnya rezeki itu adalah uang, ya sempit hidup gitu loh. Rezeki kita dihitung berdasarkan rupiah, berdasarkan dolar. Ya hidup kita diukur dari situ. Kalau misalkan dipikir, apakah kita butuh uang untuk makan? Iya butuh, tapi uangnya berapa? Macam-macam pasti jawabnya. Tapi apakah apa sih yang kita butuh untuk hidup? Makannya makan apa? Haruskah makan steak? Haruskah makan di luar dengan harga 100.000 per orang? Enggak juga. Apakah bisa kita hidup dengan uang 10.000 sehari? Bisa. Bisa-bisain aja kalau mau bisa mah. Bisa. Kalau mau bisa ya, bisa. Nah, kalau saya berpikir rezeki itu adalah keseluruhan berkah. Atau rezeki itu adalah bagian dari berkah itu sendiri. Karena rezeki itu nilai kan emang ya, nilai yang kita terima dari uang itu. Karena saya jujur saya jujur pernah ngerasain, dan saya sampai sekarang itu berkesan. Jadi pada saat saya kerja di salah satu perusahaan, di perusahaan yang awal pertama itu, pokoknya tiap kerja keluar kota gitu ya, ada kesempatan untuk tidur di hotel mewah, hotel bintang 5 gitu. Tapi pada saat itu, karena keluar kota bareng teman-teman kerja untuk bekerja di hotel, walaupun tidur di hotel mewah, rasanya kayak ya udah tidur aja. Namun itu gratis omang ya, gratis ya, dibayarin perusahaan. Namun pada saat yang lain, saya ajak anak istri, saya ajak adik-adik saya ke Samarinda, tidur di hotel yang sama, bintang 5 cuman semalam, Masya Allah rasanya. Rasanya kayak nilainya ada gitu lah. Kebahagiaan itu banyak. Iya, benar. Padahal kita bayar loh. Betul. Padahal uang hilang kan, uang hilang loh, Mang. Uang hilang nih. Sedangkan yang sebelumnya uang nggak ada hilang. Gratis. Dapat fasilitas yang sama, tapi di hati saya itu beda rasanya. Nah, gimana coba? Saya merasa, saya itu ternyata ketika kita dapat berkah, itu rasanya puas. Rasanya ada hal yang berbeda. Plus satu lagi, kadang kita dulu saya tipikal yang jarang banget makan di luar, kecuali sama keluarga, Mang. Jarang, Mang. Sama saya gitu kan. Rasanya aneh. Bahkan di sini pun saya kerja part time, saya bawa bekal, Mang. Ke kuliah saya bawa bekal. Beneran. Di Bandung saya kalau enggak makan di kantor yang ada fasilitasnya, saya bawa bekal. Jadi memang
ngerasa aneh kalau kita makan enak sendiri tapi keluarga enggak. Tawar Hmm. aja rasanya ya. Ya udah enak terus apa gitu loh. Oke, Iya. nah, kadang kita kan apa ya? Oh, karena lagi di luar makan enak yuk. Ya itu tadi apa namanya? Ya coba self reflect dulu. Jadi buat saya sendiri sih kalau misalkan ditanya tipsnya apa, ya kayak kita obrolin, Mang. Obatnya kan cuma dua kan ya? Syukur sama Hmm. sabar. Sabar dan syukur, betul. Iya, udah itu aja. Kalau Santai. misalkan ya kalau uang itu datang ketika kita yang sebaik-baiknya itu adalah uang itu datang ketika kita butuh. Karena bahaya nisabnya nanti di akhirat bagi yang percaya ya, bagi yang beriman. Kalau uang itu hanya terendam aja gitu ya. Hanya untuk memperkaya diri aja, nisabnya lama ntar repot. Betul. Hmm. Yang enak itu kan ketika kita butuh, ketika kita mau jalan-jalan sama keluarga ada duitnya, Ada, alhamdulillah. betul, Entah betul kemana Kang. cara aja lah, betul lah. Dan Mm-mm. buat nggak tahu sih, mungkin ini kepercayaan kita aja sih. Tapi kalau saya percaya kalau misalkan emang niatnya tulus dan ikhlas, gimana caranya nanti dicariin sama Allah caranya gitu loh. Kita Betul Kang. niatnya apa, usahakan aja. Gitu Mang kalau saya pikir Mang. Betul Kang. Kita Terima ngomongnya kasih. nggak teknis-teknis banget ya. Betul. Jadi kalau yang saya simak dari Akang tadi ya benar bahwa yang namanya rezeki itu Allah yang sudah ngatur, dan semakin banyak yang kita nikmati akan semakin banyak diperhitungkan. Kalau saya mungkin sedikit menambahkan Kang, ini filosofi dari sa'i kan. Sa'i itu kan salah satu rukun haji ya. Nanti mungkin kalau kita diberi kesempatan ke sana, sa'i itu kan rukun haji yang dilakukan di mana seremonialnya itu kan berlari-lari kecil antara Bukit Hmm. Sofa dan Marwah gitu kan. Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali gitu. Nah, apa namanya, sa'yun itu artinya usaha kan, ikhtiar. Kan di surah Al-Lail itu walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum, sa'yun itu usaha gitu. Nah, ikhtiar itu filosofinya gini. Sa'yun itu usaha, ikhtiar gitu ya. Kemudian dimulainya dari Bukit Sofa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Sofa itu kebeningan hati kan, keikhlasan, niat yang tulus gitu. Ketika kita berusaha itu ya seperti tulusnya Siti Hajar kan, ini sebenarnya ini memori apa namanya sebenarnya, napak tilas Siti Hajar ketika mencarikan minum buat Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi. Nah, beliau berusaha kan, berlari-lari dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Teman-teman, angka 7 dalam bahasa Arab itu bukan berarti 7 kali. 7 itu artinya berulang kali, seperti Akang tadi bilang, Mas, Akang nggak pernah gagal. Itu benar, Kang. Jadi sebenarnya itu adalah, kalau 7 dalam bahasa Arab, bid isinin, kemudian sab isinin, 7 itu bukan berarti 7. 7 itu melambangkan sering, frekuensi yang stabil, yang sering gitu. Nah, ketika Siti Hajar berulang kali mencari gitu kan, dari Sofa ke Marwah, Sofa itu kebeningan hati, dan Marwah itu kepuasan, rasa puas dengan yang ada. Nah, ketika sudah merasakan ikhtiar sebanyak sesering mungkin itu, justru uniknya apa coba Kang? Air Zam-Zam itu nggak keluar di Sofa dan Marwah, tapi air Zam-Zam itu ada dari kakinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sebenarnya ya usaha itu adalah ibadah gitu. Sementara rezeki itu kadang ada di hadapan. Betul. Jadi kita usahanya jauh kemana-mana gitu ya, atau misalnya kita ikhtiarnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang dicari, tapi ya justru rezekinya datang sendiri. Kalau saya mungkin ada filosofi, mungkin akan pernah dengar yang filosofi apa, lebah itu, gitu kan. Kalau pingin mengundang lebah ya tanam bunga dulu kan, seperti itu. Jadi kadang kita juga menebar kemanfaatan, menebar kebaikan itu ya kemana saja dan ke siapa saja. Pada akhirnya akan berbuah hasil, dan terkadang hasilnya itu bukan dari apa yang kita usahakan gitu kan. Jadi Allah seperti Siti Maryam. Siti Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa gitu kan, sudah sangat lemah dan sudah sangat tidak lagi berdaya gitu. Kemudian Allah bilang, "Huzzi ilaiki bizi'in nakhlah." Goyangkan pohon kurma kan gitu. Goyangkan pohon kurma. Tapi Siti Maryam terus, saya udah lemah ya Allah, saya udah nggak kuat lagi. Akhirnya sampai apa? Pegang aja, sentuh aja. Jadi kadang ikhtiar dan usaha itu adalah perintah, apa namanya, amar dari Allah juga, ibadah juga gitu. Tapi kadang hasilnya itu ternyata ketika disentuh apa namanya, berguguranlah pohon kurma sehingga bisa diambil. Jadi kadang usahanya memang effortnya harus maksimal, tapi kadang hasilnya itu dari yang terdekat atau dari cara yang mudah gitu.
Nah, ini mungkin kadang yang dilupakan ketika orang mengejar uang, fokusnya adalah uang. Apalagi sekarang uang sudah jadi kode saham, Kak. Itu ada di sektor tourism. Kodenya uang sekarang, beneran itu. Uang ya. Kodenya uang tapi ada sektor hotel gitu. Harusnya uang kan diperbankan gitu ya, tapi nggak masalah. Jadi kalau mungkin kita bicara uang ya sekarang dibagi uang juga udah dianggap sebagai kode saham juga. Nah, jadi ya tadi ketika saya merasakan itu kan bener yang akan bilang tadi, ketika kita mengejar harta, justru harta semakin tidak terkejar, tapi ketika kita sudah mengikhlaskan harta, kita yang sibuk memilih-milih mana yang layak dan mana yang cocok buat kita dan keluarga. Iya, betul. Ini benar sih Mang, kalau misalkan kita pikir apa namanya? Makanya sebenarnya balik ke statement saya yang pertama tadi Mang, sebenarnya kita ini sebenarnya hidup buat apa sih? Kalau misalkan kita ini ya kita runut lagi, misalkan kita di saham buat apa sih? Buat cari profit. Kita kerja buat apa sih? Buat gaji, dapetin gaji besar, uang lagi. Kita berusaha buat apa sih? Bikin perusahaan atau buat cari profit lagi, buat cari uang lagi. Kalau misalkan kita akhirnya ketika kita bicara cuma tentang uang dan uang, itu mindset akan sempit. Jadi kalau saya pernah diajarin sama teman yang memang dia memang usaha ya, memang entrepreneur sejati lah bisa dibilang, dia memang jalurnya demikian. Jangan cari uang ketika Anda memutuskan untuk entrepreneur, tapi memberikan manfaat seluas-luasnya lewat skema bisnis yang kita punya gitu loh. Jadi asasnya itu bukan mencari profit, tapi memberikan manfaat. Menebar manfaat, betul. Memberikan manfaat, betul. Jadi katakanlah promosi itu bukan untuk menggait profit lebih banyak, tapi memberikan pola pikirnya adalah kalau misalkan memang produk kita bermanfaat, otomatis kita pengen manfaat ini tersebar ke banyak orang gitu. Kalau kita bicara marketing ya, berapa orang yang mau beli ya terserah, tapi at least misalkan kita bicara produk kesehatan ya. Kalau memang produk kesehatan kita bagus, kita bicara fakta nih, gini. Kalau misalkan nggak ada orang beli, nggak apa-apa, at least kita sudah bermanfaat gitu. Nah itu ya, jadi basisnya di situ, nggak ngoyo ibaratnya, nggak terlalu harus jadi duit. Tapi kalau misalkan kita bilang harus jadi duit nih, saya bilang umumnya segala cara dihalalkan jadinya. Misalkan ngejelekin produk kompetitor, misalkan berbohong terhadap produk sendiri ya, misalkan ya ngejelek-jelekin pihak lain, itu dihalalkan. Karena apa? Karena kita pengen dapat duit, kita pengen gimana caranya gitu, menangguk. Iya, saya ambil kasus kemarin di kasus salah satu financial planner inisial J gitu kan ya. Itu banyak banget yang ketika saya baca di Twitter, saya ada beberapa ada teman forward ini gitu, saya bacain. Kok banyak banget yang menjadikan si J ini sebagai tangga. Oh, daripada pakai J saya terpercaya, daripada pakai J investasi sama yang terpercaya aja. Terus menginjak untuk menanjak gitu kan. Membedah. Iya, begitu itu. Saya nyambung istilahnya Mang Amsi, menginjak untuk menanjak. Ini kita mau ngapain sih sebenarnya? Mau ngapain? Jangan lupa loh gitu. Apa yang terjadi kepada J itu bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kita. Iya kan. Jadi ketika kalau misalkan mau dibahas konteksnya, tapi bukan berarti dia memang begitu tuh jelek. Nah, kalau saya ya nggak bisa. Rata-rata seperti itu sih Kang, kayak biasa gitu. Jadi mencari kesempatan dalam kesempitan tuh kadang selalu ada. Karena gitu. Apa? Nah, balik lagi pertanyaan, apa sih yang Anda cari? Cari duit, cari market. Nah, kalau kayak gitu yang cari ya wajar, orang kebanyakan kayak gitu, Mang. Tapi kalau misalkan cari berkah ya, cari ketenangan, cari rezeki tidak hanya uang gitu. Rezeki itu adalah ketenangan hati, rezeki itu ada anak yang soleh, rezeki itu ada istri yang salihah, rezeki itu adalah kesehatan, rezeki itu adalah teman yang baik, rezeki itu adalah kemudahan dalam menelan makanan, kemudahan dalam bernafas, berjalan, bisa melihat, itu rezeki, itu berkah. Kemudahan dalam diundang acara gitu kan.
kemudahan dalam jadi banyak. Jangan dipikir bahwa kalau misalkan harus, saya pengen pergi, misalkan kayak saya ambil kasus kemarin Mamsi kan pengen ke Banjarmasin. Kalau orang Betul. biar orang biasa berpikir mungkin, wah duitnya berapa nih, Kosnya tiket berapa? berapa, penginapan berapa. Hmm, Ternyata Allah ngasih jalannya, diundang sama orang, diundang. Betul, Kang. nggak Betul, perlu Kang. mikirin biaya lagi. Jadi saya pikir Hmm. kayak saya juga ya, saya pengen hidup di luar negeri. Gimana tuh biayanya? Tahu di sini berapa ininya? Ngontraknya aja itu ya, ngontraknya aja tambah ngontrak ya, nih ngontrak hampir 5 juta per minggu. Per minggu. Kontraknya Wow. aja 5 juta Setahun per 20. minggu. Berarti Sebulan 20 20. juta per bulan. Ya, per bulan 20 juta. Itu baru ngontrak doang, belum makan. Kalau misalkan kita hitung semuanya lah, biaya hidup itu rata-rata di sini 30 juta per bulan. Untuk keluarga ya. Bicara keluarga kecil dengan 1 anak. Suami istri 1 anak, 30 juta per bulan. Kalau hitung-hitung gimana cara ngumpulin duit saya di Indonesia sebanyak itu saya habisin di sini? Nggak bisa, tapi Allah ngasihnya dalam bentuk yang lain, dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk dalam bentuk tuition, kerja part time, tuition fee, ya kerja tuition part time. fee, itu Jadi, family tuition ada kan ya Kang biasanya? iya. Family allowance ada Jadi nggak? di sini nggak ada kebetulan, tapi Nggak ada. buat saya apa ya? Karena itu tadi, karena apa ya? Kalau misalkan dengan uang kayak gitu aja, saya masih bisa jalan-jalan kok. Terus ditanya, kok jalan-jalan terus? Ya orang kan ngelihatnya jalan-jalan aja, tapi saya ditanya makan apa kan nggak ini. Saya jarang makan di luar. Istri saya rajin masak, selalu masak. Saya bawa bekal. Orang-orang mau nggak kayak gitu? Masalahnya nggak mau kan. Ngopi di mana? Ngopi harus di Starbucks. Saya kopi apa? Kopi ini. Kopi bikin sendiri. Iya. Nah, jadi apa namanya? Ya, jangan kalau misalkan ditanya gaya hidup, ya jangan lihat ininya aja. Iya, saya camper van aja saya udah 4 kali gitu loh. Itu kenapa kok bisa? Ya karena itu tadi. Karena pengeluaran-pengeluaran yang saya rasa nggak penting, saya cut. Terus saya juga ngomong, saya juga pemerhati lingkungan dan energi ya. Betul. Salah satu kontribusi saya untuk lingkungan, salah satunya saya nggak beli barang baru, jarang banget. MacBook saya beli bekas, sepatu walaupun branded saya beli bekas, harganya miring-miring semuanya. Kenapa? Karena saya nggak pengen nambah sampah lagi. Kalau misalkan ada orang yang nggak mau pakai, kondisinya masih bagus, kenapa nggak saya pakai gitu? Kan gitu ya. Betul. Uang saya save, ya. Terus sisanya bisa saya investasikan. Ya. Katakanlah harga barangnya itu 100. Terus karena udah pre-love, second hand gitu kan ya, harganya cuma 50, 60, 40-nya bisa saya tabung. Saya investasikan, saya putar lagi. Hasil investasinya saya jadiin uang jalan-jalan, uang sekolah anak, kayak gitu sih saya mikirnya. Kalau misalkan ditanya gimana saya cara kelola uang ya. Justru kalau saya sih sepakat dengan Akang kan, saya juga ikutlah seperti Akang misalnya beli laptop bekas gitu ya, dan yang lainnya gitu. Kenapa ya tadi gitu? Karena kalau masih fungsinya jalan, kenapa tidak dipakai? Kemudian juga kalau investor saham ya harusnya mindset seperti itu gitu. Sesuatu yang second hand tuh ya selama berkualitas kenapa tidak dibeli gitu? Karena kan pembeli saham itu adalah pembeli di pasar sekunder. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau investor saham itu udah biasa beli barang yang bukan dari barang grace-nya gitu kan. Kemudian mungkin yang tadi masalah masalah rezeki saya sepakat. Kenapa? Karena gini kan, setahu saya kan Allah tuh ngasih itu ada yang dengan rahmatnya, ada yang dengan azabnya. Terus hasilnya gini katanya, kalau kita tanda kutip ya sering dipalak gitu kan, atau misalnya ada yang minta kita tanpa kita tidak nyaman, kan kita ngasih juga gitu. Kita ngasih juga. Jadi ngasih itu belum tentu dengan kerelaan, kadang ngasih juga dengan ketidakrelaan gitu atau kemarahan, tapi ya kita nggak berani kasih gitu. Kalau Allah kan juga sama katanya. Di Al-Quran ada yang istilah namanya istidraj gitu. Istidraj itu ketika memberi sesuatu dia diberi kemampuan, kemewahan, kemudahan, keberlimpahan. Tapi sebenarnya kata di surah Al-Imran tuh Allah sampai gini, biarin aja yang gitu itu. Kenapa? Karena kami ini menambah rezeki atau menambah fasilitas itu supaya mereka lebih terlena dalam kehinaan, supaya kami lebih keras menyiksanya. Kan itu semacam apa ya? Kalau di Sunda itu nyungkun gitu kan. Dikasih tapi buat sebenarnya nggak suka gitu kan. Kadang orang lupa dengan itu. Kadang orang, saya kok sukses, saya kok segalanya kebeli gitu. Boleh jadi itu ujian.
Boleh jadi itu kan kalau kita kembali ke Al-Qur'an ya kan bicara tentang hidup mati itu kan surah Al-Mulk lah paling paling apa ya paling populer Ya, gitu. paling iya, paling Allazi sering ya. Iya. khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Allah yang telah menjadikan hidup mati itu supaya menguji kalian yang paling bagus karyanya, tidak aksaru malan, tidak harta yang paling amal mana yang paling bagus, yang paling baik di antara kalian gitu. Jadi hidup mati ini kita jadikan sebagai ujian seberapa baik, seberapa bagus amal kita gitu. Makanya yang paling saya takutkan adalah ketika bersentuhan dengan orang lain kan. Kenapa? Karena kalau saya misalnya katakanlah ya nauzubillah, saya tinggal sholat, saya masih bisa kodok. Saya masih ada hubungan apa ya? Hubungan sifatnya privat dengan Allah gitu. Tapi ketika misalnya dengan orang lain kan kalau belum sampai minta halal itu nggak diterima gitu amal kita. Jadi makanya lebih khawatir dengan yang berkaitan dengan orang gitu. Orang. Oh ya, jaringan saya kurang bagus ini. Nggak apa-apa. Mang, kita dari yang nonton ini. Yang nonton Oke, teman-teman, ini juga kita waktunya sudah mulai ini. Akan beberapa pertanyaan. Banyak juga yang hadir ternyata, alhamdulillah ya. Sampai saya nggak bisa scrollnya. Oke, kita lihat di bawah. Tadi ada yang nanya saham sih Kang, tapi kan kita nggak ngebahas saham hari ini ya. Sebentar Kang, sampai. Oh ini semakin termotivasi, alhamdulillah Elang Gandara itu. Kemudian ada lagi tadi kalau misalnya kita menggunakan online trading, kemudian hanya memilih saham syariah, apakah dinyatakan sebagai investor syariah? Saya kira itu udah dijawab ya. Itu memang selama kita benar-benar di situ ya kita tergolong untuk saham syariah. Kayaknya nggak ada pertanyaan yang ini kan? Mungkin closing statement lah dari Akang. closing statement ya. Apa ya? Sebenarnya obrolan ini bisa masih panjang banget. Jadi kalau misalkan ntar tiba-tiba ada live, soalnya kalau saya sih jujurnya kalau misalkan lagi pengen live ya tiba-tiba live aja gitu. Ini aja tadi cuman yuk Mang live dadakan yuk. Betul, saya baru selesai dari masjid ya. Tadi. Hajar aja gitu lah. Saya juga baru beres-beres pindahan ini. Masih keren. Terus pindah ke yang lebih luas, keren. Iya, alhamdulillah dikasih rezeki kan ya. Betul, titipan. Terus apa namanya? Jadi kalau closing statement apa ya? Banyak hal yang sebenarnya masih perlu dibahas perihal uang itu sendiri. Kayak misalkan tadi mungkin kurang lebih kita ngebahasnya apakah rezeki itu sama dengan uang gitu. Mungkin jawabannya bisa disimpulkan. Kalau misalkan jawaban buat saya dan mungkin nggak tahu sama sih saya rasa sama. Kalau buat enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton ya, ikutin syariah saham, kita nggak pernah terlalu bicara tentang profit atau cuan sih, kecuali memang tipikal mohon maaf yang 20 detik lagi ternyata. Oh iya ya begitulah. Jadi kalau misalkan ngomong di syariah saham kita